Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih bisa bersama-sama ya, berkumpul kembali, bisa berdiskusi kembali di bulan Syawal ini, yang mana hari ke-6 dari bulan Syawal. Dan hari ini saya akan sebagai moderator akan membahas materi tentang hadis tentang macam-macam syahid ya. Yang mana materi pertama yang akan disampaikan atau akan dibaca Cinta, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Langsung saja saya akan membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'u ala Malikin Muslimin an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akhbarahu fa qala asyuhada'u khamsatun al mat'unu wal mabthunu wal qariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahul Muslim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi pertama oleh Saudara Cinta. Dan selanjutnya hadis yang mana akan disampaikan oleh Saudara Bagus. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadis dari yang telah dibacakan oleh Saudari Cinta, terjemahannya adalah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi dari Abi Sholih dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5, orang yang mati akibat penyakit atau taun, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati terkena reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis 4940. Terima kasih. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya tentang syarah hadis, yang mana akan disampaikan oleh Saudara Kinyum. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagi yang hijau pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa'tasimu bihablillahi jami'a. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua sih diberikan nikmat yang tak terhingga, ialah nikmat sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan yang saya dari teman-teman semua, dari peserta PKM, kami dari Universitas Singapura Bangsa Fakultas Agama Islam, PKM meminta maaf bila ada kesalahan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan bila mana dari kelompok kami atau dari mahasiswa Fakultas Agama Islam, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, lanjut ke materi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa hadis tentang wabah adalah kesyahidan. Artinya bila mana ketika kita mati dengan kondisi terkena wabah, alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan pahala setara dengan orang yang mati syahid. Nah, dari syarah hadis, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Nah, jadi ketika kita berjalan menemukan benda-benda tajam seperti paku atau sejenis dapat membahayakan orang, maka sepatutnya kita menyingkirkan benda tersebut dari jalan dilalui, gitu kan. Maka Allah berterima kasih gitu dan memberikan ampunan untuk orang yang menyingkirkan benda tersebut. Nah, dalam hadis menunjukkan bahwa keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Nah, karena sepatutnya orang yang masih memiliki iman itu ketika ia menemukan sesuatu di jalan seperti paku yang dapat membahayakan orang lain, maka orang yang beriman, setidaknya gitu, orang yang sedikit beriman, imannya sedikit, istilahnya imannya sedikit, pasti menyingkirkan benda tersebut gitu yang dapat membahayakan orang lain gitu. Seperti itu. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa orang yang mati syahid, orang yang mati dengan terkena wabah itu syahid. Kemudian Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis kematian di atas, jenis kematian bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggugur dosa, dan sudah dijelaskan ya dari materi-materi sebelumnya bahwasanya orang yang sedang mengalami penyakit, istilahnya itu dapat menjadi kifarat dosa. Artinya dosa-dosa kita gugur sedikit-sedikit, gugur sedikit-sedikit gitu kan.
menjadi kiparat dosa. Nah, dengan syarat orang yang sakit itu harus sabar. Orang yang sakit itu harus sabar. Bila mana dia tidak sabar, ya Allah kan, itu mah dosanya nggak tahu gugur atau enggak gitu kan. Allah sepatut kalau kita sedang menerima penyakit dari Allah gitu kan, kita sedang terji. Lanjut slide berikutnya. Nah, An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Al-mabtun itu adalah penderita sakit perut, diare, penderita edema, busung air, orang yang busuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut. Al-ghoriqu adalah orang yang mati tenggelam di air. Nah, sohibul hadmi adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Nah, ini ialah macam-macam penyakit yang mengakibatkan atau yang mengakibatkan orang itu syahid. Jadi pertama, sakit karena sakit perut gitu kan. Misalkan nih, misalkan ya, seseorang mengalami sakit perut, kemudian orang itu meninggal gitu kan. Nah, dalam hadis ini kan dijelaskan bahwa orang yang mati dengan keadaan sakit perut itu syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati tenggelam di air. Nah, orang yang mati tenggelam di air, misal kita lagi naik pesawat nih, misalkan kita naik pesawat ke Medan, naik pesawat kan, nah tiba-tiba di tengah laut itu pesawatnya tenggelam. Nah, memang secara dohiriyah gitu kan, secara dohiriyah dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang mati tenggelam itu syahid. Berarti orang yang mati tenggelam gitu kan, di kapal terbang gitu kan, di pesawat, di kapal laut gitu kan, yang mati di kapal selam, KRI Nanggala gitu kan, mudah-mudahan syahid gitu kan. Nah, yang terakhir, sohibul hadmi, orang yang mati reruntuhan. Misalkan ya orang ada sesuatu yang tak terduga, entah itu reruntuhannya jatuh ataupun apa gitu, yang itu reruntuhan, itu ialah matinya syahid. Itu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Rifki. Kami lanjut masih tentang syarah hadis yang mana akan dilanjut oleh Saudari Tetia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya, penjelasan tentang hadis yang tadi. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkan. Bukan gugur di medan perang ya, tapi
mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti syuhada. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Sama kayak tadi sakit perut itu termasuk mati syahid. Enggak sedang melahirkan terus ibunya meninggal, itu juga bisa termasuk dalam mati syahid. Masih banyak lagi macam-macam mati syahid pelatihan yang tadi ya. Mungkin cukup pemaparan saya. Balik. Ya, kami lanjut materi terakhir, yaitu tentang pelajaran yang dipetik dari hadis, akan disampaikan oleh saudari Teh Naila. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan materi tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tentang macam tauhid. Nah, hadis di atas yang telah dijelaskan tadi memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19, wabah yang sedang kita alami saat ini, tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Nah, namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda lagi dengan muslim yang gugur di medan perang, yang syahidnya di dunia dan akhirat. Nah, itu pun apabila orang-orang yang terkena COVID tersebut meninggal selama orang tersebut terkena COVID atau terpapar COVID itu menjalankannya dengan sabar, terus berserah diri bahwasanya tuh apa yang ia alami merupakan bagian dari ketentuan Allah, sama ia berikhtiar dengan cara selalu berdiam diri di tempat terpaparnya tersebut gitu, dengan artian gak kemana-mana. Nah, maka ketika ia meninggal, pahalanya seperti sama para syuhada gitu, orang-orang yang mati syahid. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para anggota yang sudah membacakan materi atau sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab ya. Mungkin dari peserta di sini boleh ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya. Ayo, boleh silakan. Syahid. Apa yang dimaksud dengan mati syahid? Apa yang dimaksud dengan mati syahid? Oke. Terima kasih. Iya. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ayo, kali aja ada yang mau bertanya lagi, silakan.
Tadi yang nanya siapa tadi? Salma. Salma. Oh. Halo, tes. Ya. Gimana saudara? Tadi pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan mati syahid? Yang mati syahid ya? Ya. Silakan. Nah. Saudara Rifki mau jawab. Jadi orang yang mati syahid itu ialah orang yang mati tanpa hisab. Tanpa hisab. Tahu hisab kan? Tanpa dihitung. Tuh. Jadi orang yang mati syahid itu orang yang memang tanpa dihisab gitu. Jadi orang yang mati syahid itu ya tidak dihisab di alam barzah gitu kan, begitupun juga di akhirat. Iya, jadi ya intinya orang yang mati tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan gitu, tanpa dipungut amal baiknya gitu, seperti itu. Gitu. Jadi misalkan ini kan kita ikut perang, misalkan perang melawan orang-orang musyrik gitu kan, orang-orang non muslim gitu kan, kita perang nih, kita mati, kita meninggal, otomatis kan kita itu syahid gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa macam-macam orang yang mati syahid itu orang yang tenggelam, orang yang sakit perut, orang yang tertimpa reruntuhan. Bahkan ada lagi dalam penjelasan lain, orang yang mati terbakar itu juga termasuk syahid. Itu gimana, udah ngerti? Gimana dari saudara? Mungkin ada yang mau menambahkan dari jawaban saudara Rifki? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah? Silakan. Gimana, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Alek. Izin bertanya, bagaimana cara mengurus jenazah jika ada orang yang mati syahid dunia akhirat dalam keadaan sedang junub? Sedangkan dalam Islam
Jika ada orang yang mati syahid dunia akhirat, maka jenazah orang tersebut tidak boleh dimandikan dan dikafani karena pakaian yang mereka gunakan saat perang itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Terima kasih. Tadi gimana? Masih pertanyaan tadi gimana? Intinya gimana pertanyaannya? Saudara siapa? Usni apa siapa tadi? Mungkin bisa diulang pertanyaannya tadi. Saya ulangi ya, kalau tidak jelas pertanyaannya. Bagaimana cara mengurus jenazah jika ada orang yang mati syahid di dunia akhir dan keadaan dalam Islam, jika orang yang mati syahid di akhirat, maka jenazah orang tersebut tidak boleh dimandikan dan dikafani karena pakaian yang mereka gunakan saat perang itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Terima kasih. Sudah jelas? Insyaallah jelas. Pertanyaan di saudara Alex. Oke. Alex ya namanya. Oke. Mungkin Saya mencoba jawab. mengungkapkan pendapat saya. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi junub bukan berarti dia menunjukkan su'ul khotimah, su'ul jelek. Tidak pula juga ia jelek gitu kan dalam iman atau agamanya gitu. Jadi dulu kita nostalgia ya. Jadi dulu zaman Nabi ketika perang Uhud ada salah satu seorang sahabat yang dijuluki Ghosilul Malaikah, ialah orang yang jasadnya dimandikan malaikat. Orang yang jasadnya dimandikan malaikat. Beliau itu ialah sahabat Hanzalah bin Rahib radhiyallahu an. Nah, jadi kisahnya, jadi ceritanya malamnya itu beliau sedang berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian dia belum sempat langsung ada panggilan perang gitu kan dari Rasulullah, perang Uhud. Nah, beliau langsung perang gitu tanpa memikirkan kondisi belum junub, belum adus gitu kan istilahnya, belum mandi besar. Nah, maka dalam keadaan perang Uhud itu beliau sahabat Hanzalah itu yang belum mandi besar itu beliau meninggal dalam keadaan syahid. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabatnya yang lain langsung menguburkan jenazah orang tersebut.
Kemudian kalau nggak salah kemudian ada istrinya gitu, istrinya Hanzalah. Kalau nggak salah ada sahabat yang bertanya, istrinya Hanzalah itu berbicara bahwasanya si Hanzalah itu belum sempat mandi besar gitu kan, belum sempat mandi besar, keburu ada panggilan perang gitu kan. Langsung beliau ikut perang gitu kan dengan Rasulullah, kemudian mati dalam keadaan syahid gitu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, beliau sahabat Hanzalah itu wafat dalam keadaan syahid dan jenazahnya itu dimandikan oleh malaikat hakikatnya gitu kan. Tapi secara dohiriyah orang yang mati perang itu langsung dikuburkan, langsung dimakamkan gitu kan. Seperti itu pendapat saya. Mohon maaf, mungkin teman-teman mau ikut berpendapat juga, atau ada yang mau berpendapat atau ada yang mau menyanggah pendapat saya, boleh silakan. Oke, terima kasih untuk saudara Rifki atas jawaban dan pendapat yang telah disampaikan. Dari akan berpendapat juga gitu. Atau gimana? Apa ditutup aja? Apa mungkin cukup apa? Oke, mungkin kalau udah gak ada yang tanya atau udah gak ada yang mau menjawab lagi, kami cukupkan. Sebelumnya saya akan menyimpulkan sedikit bahwasanya mati syahid itu merupakan mati dalam keadaan medan perang, dan juga ada yang mengatakan juga mati syahid adalah mati dalam atau mati tanpa adanya hisab, ya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai sekarang kalau ada kesalahan mohon maafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.